Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin. Assalamu ala sayyiday syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala al-a'immatil ma'sumin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hari ini saya tertarik dengan ini judulnya Al-Qardawi fil Ara. Di bawahnya Ali Siratul Haq. Ini Yusuf Qardawi itu pemikir Islam modern, bahkan dianggap salah seorang mujtahid besar dari Mesir. Hidayat Nur Wahid pernah membawa Yusuf Qardawi menemui DPR, pernah datang ke Indonesia dan dibawa oleh Hidayat Nur Wahid yang waktu itu jadi ketua DPR. Dan waktu itu Yusuf Qardawi juga sempat berjumpa katanya dengan Presiden SBY dan meminta agar mewaspadai gerakan Syiah. Beliau pernah berjumpa dengan Ayatullah Taskhiri dan sempat ramai berdebat dengan Ayatullah Taskhiri. Biasa perdebatan antara ulama Syiah dengan ulama Sunni. Ini lucunya sama seperti perdebatan awam Syiah dengan awam Sunni juga. Masih itu juga temanya. Misalnya masih tentang Al-Quran yang berbeda, yang kuno-kuno, sehingga kita udah capek menjelaskannya itu, sehingga udah tidak ada semangat lagi untuk menjelaskannya. Saya cuma ingin menceritakan beberapa pendapat Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi itu pada saat yang sama dia juga memuji Al-Albani. Untuk pengetahuan saudara, Al-Albani adalah salah seorang ahli hadis dan dianggap marja taklidnya para ahli hadis. Dia menulis kumpulan hadis-hadis sahih saja, Al-Ahadisus Sahihah, silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, rangkaian hadis sahih yang dianggap sahih oleh dia. Terus dia bikin juga silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah, silsilah hadis dhaif, berjilid-jilid. Jadi dia sangat memuji Al-Albani. Nah, kita akan ceritakan siapa Albani dan kemudian siapa Al-Qardawi. Ini beberapa pendapat Qardawi, tokoh besar ini. Dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam, Qardawi mengharamkan kita berdiri ketika membaca sholawat kepada Nabi. Orang-orang Persis di sini juga, orang-orang Muhammadiyah mengharamkan kita berdiri, apalagi untuk menghormati Rasulullah yang gaib, yang menurut mereka itu musyrik. Hatta menyambut seseorang dengan berdiri juga itu tidak boleh, karena Rasulullah menegur orang yang menyebut berdiri. Lucunya mereka juga terpaksa berdiri kalau menghadiri satu acara lalu gubernur datang, atau kalau bukan gubernur mereka menghadiri acara pengantenan lalu pengantin datang, para hadirin disuruh berdiri, ya berdiri juga. Nah, yang menarik itu dari Qardawi ialah bahwa menyambut Rasulullah dengan berdiri haram, bahkan jatuh kepada musyrik. Tapi menghormati jenazah Yahudi yang lewat berdiri boleh, karena ada hadisnya kan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah pernah berdiri melihat jenazah Yahudi lewat. Kemudian para sahabat berkata, itu jenazah Yahudi ya Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, ahya nafsan alaysat hiya nafsan, bukankah dia manusia juga? Saya pernah menulis kolom tentang hadis ini. Cuma yang lucu pengambilan kesimpulannya. Kalau saya kan, kalau jenazah Yahudi aja perbolehkan kita berdiri, malah Rasulullah memberikan contoh berdiri untuk menghormati jenazah Yahudi, mengapa Rasulullah tidak boleh? Menurut saya ini logikanya. Bagi kalian tidak perlu bahasa Arab lah untuk berdebat dengan saya. Yang perlu itu ialah menertibkan otak kalian. Itu ucapan saya dulu dan kayaknya sekarang masih relevan. Karena ini bagaimana mereka mengambil kesimpulan seperti Yusuf Qardawi, ulama besar itu. Tidak boleh berdiri menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi boleh berdiri untuk menghormati jenazah Yahudi.
Dalilnya tadi dari Sahihul Bukhari. Dan yang salah bukan dalilnya kan? Benar, dalil yang salah ialah kesimpulannya yang aneh. Kalau kesimpulan kita, kalau jenazah Yahudi aja boleh kita hormat, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ajaibnya ini, karena katanya menghormati Nabi, tidak ada hadisnya. Tapi menghormati jenazah Yahudi itu ada hadisnya. Dan ini biasanya termasuk madhab Zohiri. Mazhab Zohiri itu juga begitu. Kalau anjing menjilat bejana, kita wajib membasuhnya 7 kali dengan air, dan yang ketujuhnya itu dengan tanah. Bagaimana kalau anjing menjilat tangan? Tidak usah, karena hadisnya menjilat bejana. Kalau ngaconya dilanjutkan, malah bisa jatuh kepada musyrik kalau membasuhnya, karena tidak ada hadisnya. Tahu gimana saudara menjawab logika yang seperti itu sekiranya nanti berdebat? Saya pernah berdebat dulu itu di ATPU. Ada seorang teman saya mengatakan menghormat bendera itu musyrik. Dia sama dengan kawan-kawan saya di barisan DITI. Menghormat bendera itu musyrik. Alasannya musyrik karena itu benda. Bendera itu benda. Menghormati benda itu musyrik. Saya bilang, apa definisi musyrik? Ya menghormati benda. Karena sepanjang potongan saya, musyrik itu ialah menyekutukan Tuhan atau menganggap ada yang sama dengan Tuhan. Lalu kalau menghormati benda itu musyrik, saya tanya, apakah masjid itu benda atau bukan? Benda. Dan kita diperintahkan oleh Nabi untuk sholat menghormati masjid, menghormati benda itu. Apakah itu musyrik? Tidak, karena itu ada hadisnya. Gitu. Aliran Zohiri itu emang tidak menggunakan akal. Yang penting ada hadisnya, dan hadis bisa diciptakan dalam perjalanan sejarah Islam. Banyak para pencipta hadis itu. Mereka biasanya satu membid'ahkan yang tidak ada hadisnya. Seperti menghormat bendera, kalau tidak ada hadisnya, dia jadi bid'ah, malah musyrik. Sekiranya nanti kita sebutkan ada hadisnya, segera mereka alihkan persoalan. Misalnya bersujud kepada ibu, misalnya untuk meminta maaf, kata mereka musyrik karena bersujud hanya kepada Allah saja. Lalu kita bacakan ayat Al-Quran, para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Kata mereka, itu boleh kepada Nabi Adam karena ada perintah Tuhan. Tapi kepada ibu tidak ada perintah Tuhan. Jadi itu emang sulit berdebat dengan kita. Sebaiknya saudara bilang aja, kayaknya kita harus belajar logika dulu deh dalam proses pengambilan keputusan. Atau kalau saudara biasa balasnya itu dengan menggunakan dalam tanda petik logika mereka, yang sebetulnya bukan logika, kita menggunakan logika mereka sampai mereka terdesak sama sekali. Oke, saya bilang, saya terimalah Anda bahwa orang yang menghormat bendera itu musyrik. Lalu saya tanya sama dia, Bapak punya istri? Iya punya. Lulusan apa dia? Lulusan SMA katanya. Di SMA itu selalu ada upacara bendera. Dalam upacara bendera itu mereka menghormati bendera. Jadi mereka musyrik semua. Menurut Al-Quran dilarang menikahi orang-orang musyrik. Bapak harus menceraikan istri Bapak. Haram itu menikahi orang-orang musyrikah. Kata Al-Quran, jangan nikahi orang musyrik walaupun dia mengagumkan kamu. Karena dalam Al-Quran, dan dia musyrik. Dan dia kebingungan sendiri Pak. Alhamdulillah setelah itu tidak datang lagi berdebat, karena mungkin bingung juga. Banyak sekali yang dimusyrikkan oleh dia itu. Orang-orang NU semua musyrik, karena mereka ziarah ke kubur, tabarruk, tawasul, dan itu semua musyrik. Jadi tidak boleh mereka menikah sama orang NU. Bapak juga dulu pernah memerat bendera. Ya pernah, kata dia. Bapak juga musyrik. Jadi mungkin perkawinan Bapak dulu itu sesama musyrikin lah, bukan perkawinan di antara orang Islam. Jadi Bapak harus ulangi lagi sekarang. Sama seperti mereka menentukan sesuatu itu disebut bid'ah
walaupun ada keterangannya, tapi kita menentukan waktunya kapan. Seperti baca tasbih, baca Al-Quran, baca tahlil, baca subhanallah, baca la ilaha illallah, baca takbir, itu emang ada dalilnya, diperintahkan. Tapi menentukan bacaan itu pada waktu upacara kematian, itu tidak ada dalilnya, karena itu bid'ah. Kita gunakan itu argumentasi mereka. Saya bisa tanya, Bapak biasanya menyelenggarakan pengajian rutin kapan? Malam Rabu. Tempatnya di mana? Tempatnya orang Persis di Maleer. Jam berapa Pak? Ba'da Isya kata. Sampai jam 9. Bapak menentukan waktunya, tempatnya. Ngajinya sih ada perintahnya, ada dalilnya, yaitu utlubul ilma dan sebagainya, bukan banyak minal mahdi ilal lahdi. Tapi Bapak menentukan tempatnya di Maleer, kemudian waktunya malam Rabu antara ba'da Isya, itu tidak ada dalil. Jadi itu perbuatan bid'ah, dan banyak sekali yang mereka lakukan tanpa ada dalilnya itu. Mereka menyebutkan sholat malam pada hari-hari biasa boleh, tapi dalam peringatan nisfu Sa'ban itu jadi haram, dia jadi bid'ah. Mengapa? Karena kita menentukan waktunya, yaitu pada tanggal malam 15. Puasanya juga bid'ah, karena kita tentukan waktunya itu pada tanggal 15 dan 15 Sa'ban, itu menjadi bid'ah. Sudah ketahui, saya jawab biasanya, puasa pada tanggal 15 itu setiap bulan, itu termasuk yang disunahkan oleh Nabi, ayyamul bid, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan itu sunnah kita puasa. Kenapa yang sunnah itu tiba-tiba berubah jadi bid'ah ketika masuk kepada malam 15 nisfu Sa'ban, pada malam nisfu Sa'ban? Menurut saya itulah yang bid'ah, karena tiba-tiba menetapkan waktunya. Kalau yang biasa-biasa itu boleh, tapi kalau dia tetapkan semua sholat malam pada malam-malam yang biasa boleh, kecuali malam nisfu Sa'ban. Itu kan mengkhususkan waktunya ke situ, itu bid'ah. Karena tidak ada keterangan mengapa. Yang ada ialah keterangan, ada banyak hadis Nabi tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban. Dan kalau kita kemukakan hadis itu, mereka langsung mengatakan hadis ini dhaif. Lebih dhaif lagi yang tidak ada hadisnya yang melarang itu. Saudara kadang-kadang didesak, mana dalilnya untuk mengucapkan selamat hari Natal, lalu kita berikan dalilnya dari ayat Al-Quran. Kenapa saudara tidak bilang apa dalilnya melarang peringatan hari Natal? Dan tidak ada itu dalil. Keputusan Majelis Ulama juga tidak ada dalilnya. Cuma di antara dalilnya itu yang menurut saya bukan dalil. Karena dengan mengucapkan selamat hari Natal, kita berarti mengakui kebenaran akidah mereka. Itu keliru. Ketika orang Kristen mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, apakah mereka mendadak jadi muslim? Mengakui kebenaran akidah kita. Ya, kita lanjutkan lagi ini dari Yusuf Qaradawi ya. Kita jadikan pegangannya adalah al-ibadah fil Islam. Banyak buku-buku sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya fikih zakat, fikih puasa, dan fikih haji. Beliau itu sangat antisiannya luar biasa. Padahal dahulu dia pernah diundang ke Iran dan memuji-muji Republik Islam Iran pada awal revolusi. Katanya seakan-akan saya kembali ke zaman Rasulullah, karena presiden memimpin sholat berjamaah, para gubernur memimpin sholat berjamaah. Ini kayak di zaman para sahabat kalau kata dia. Tapi setelah itu belakangan dia jadi sangat anti Syiah, terutama katanya setelah sering bolak-balik ke London. Dia pernah suatu saat dan diprotes oleh para ulama di Mesir memuji pemilihan umum di Israel. Waktu itu yang menang Netanyahu dan mengalahkan Rabin, tapi dengan jumlahnya sekitar 40%. Dan dia memuji pemilihan umum di Israel yang lebih demokratis. Karena di negara-negara Islam rata-rata itu, misalnya di Syria waktu itu, di Irak, kalau pemilihan umum itu presiden yang terpilihnya itu dipilih 99% gitu. Jadi bilangannya itu luar biasa. Indonesia juga waktu itu Golkar menangnya mutlak gitu katanya.
Tapi dia kelepasan ngomong, dia mengatakan sekiranya, kata, begitu tingginya angka pemilihan presiden di negara-negara Islam. Ma hadha law anna Allah arada nafsahu 'ala an-nas ma akhadaha binisbah nuhayyi Israel ala ma fa'alat. Sekiranya, katanya, di negara Islam itu Tuhan jadi calon aja. Sekiranya Tuhan itu ikut pemilihan demokratis, dia tidak akan mencapai 99%. Dan itu menimbulkan kecaman yang luar biasa karena dianggap melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Qardawi itu memuji Hizbut Tahrir, dan bahwa Hizbut Tahrir itu punya peranan yang sangat penting dalam sejarah kebangkitan umat Islam. Kata dia, Hizbut Tahrirul Islami alladhi waqafa juhdahu ala da'wah liiqamati ad-daulatil islamiyyah wa i'adatil khilafatil islamiyyah. Dia memuji Hizbut Tahrir yang Islami, yang berjuang untuk dakwah buat menegakkan negara Islam dan mengembalikan kekhilafahan Islam. Saya ingin perkenalkan kepada saudara, pendiri Hizbut Tahrir itu orang Palestina, namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Dia pindah ke Beirut setelah Palestina diserang berkali-kali. Pada tahun 50-an dia tinggal di sebuah daerah namanya Ra'sun Nab, dan dia mengklaim dirinya sebagai Amirul Mukminin. Kemudian memanggil istrinya Lamiah namanya sebagai Ummul Mukminin. Dia punya 3 orang anak, Taj, Usama, dan Ibrahim. Dan dia menunjuk setiap anaknya untuk menjadi amir di setiap negeri Islam. Anaknya pertama, dia memerintah Syam. Dalam pandangan dia tidak ada negara Syria, Irak, Yordan, yang ada Syam. Jadi masih ikut ke zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anaknya ditunjuk menjadi amir di Irak. Yang ketiga di Mesir. Dan anak-anaknya itu waktu ditunjuk jadi amir di berbagai negeri itu belum mencapai usia 15 tahun. Sekarang diantara pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Nanti kalau sudah berkenalan Hizbut Tahrir, ini pendapat mereka. Pertama, mereka tidak percaya kepada takdir, bahwa seluruhnya itu adalah hasil usaha manusia. Jadi mereka termasuk kaum Qadariyah, bukan Jabariyah. Dan Qardawi juga berpendapat seperti itu. Dalam itu An-Nabhani menulis dalam kitabnya As-Shakhsiyah Al-Islamiyah, udah terjemahkan oleh Hizbut Tahrir ke dalam bahasa Indonesia. Wa hadhil af'al ay af'alul insan la dakhala lahu bil qada wa la dakhala lil qada biha li'anna al insan alladhi qama biha bi iradatihi wa ikhtiyari wa ala dhalika fa innal af'al al ikhtiyariyata la tadkhulu tahta al qada. Jadi perbuatan manusia tidak ada yang dikenai qada, semuanya itu karena usaha dia, karena pilihan dia. Fata'likul masuba awil uqubah bil huda wa dhalal yadullu anna al hidayah wa dhalal huwa huma min fi'lil ibad wa laysa min Allah. Mengenai pahala dan siksa, mengenai petunjuk dan kesesatan, itu semua terpulang kepada perilaku setiap orang, bukan karena perbuatan Allah. Itu tertulis. Sebetulnya kalau menurut definisi para ulama di sini, ini udah kafir karena dia tidak mempercayai rukun iman yang ke-6. Harusnya Hizbut Tahrir itu harusnya dikafirkan. Tapi Hizbut Tahrir malah yang mengkafirkan kita sekarang. Indonesia emang negeri ajaib. Kalau ya As-Shakhsiyah Islamiyah, saya udah pernah lihat bukunya Kepribadian Muslim atau Kepribadian Islam. Bisa didapat di orang-orang Hizbut Tahrir. Kalau sudah bisa kenalan punya Hizbut Tahrir, tolong dapatkan itulah buat perpustakaan kita. Juga untuk ngecek apakah ada atau tidak terjemahannya. Seringkali juga tidak ada. Padahal itu bertentangan dengan Al-Quran. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yudillu bihi may yasha wa yahdi may yasha. Mungkin orang-orang Hizbut Tahrir tidak mengucapkan ini. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yudlil fala hadiyalah wa may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Karena itu jelas-jelas Jabariyah.
dan itu menolak satu ayat Al-Quran aja kan kafir. Ada dalilnya itu bahwa itu kafir itu. Kalau saya dikafirkan dan dianggap penistaan agama oleh orang yang mengadukan saya di Makassar itu karena katanya karena buku saya Al-Mustafa. Buku itu Al-Mustafa yang akan ditanyakan polisi kepada saya. Situ sudah ditandai penghinaan terhadap sahabat Nabi. Saya bingung juga, polisinya kan nggak ngerti agama. Gimana kita harus menjelaskan bahwa ini dalam Al-Quran, ini dalam hadis. Itu saya nggak tahu. Belum pernah saya berurusan secara hukum dengan orang-orang tidak mengerti agama dan saya dituduh menistakan agama. Masih dalam kitab As-Sakhsiyatul Islamiyah juz yang pertama halaman 120 dalam bahasa Arab. Ia juga menolak ismah Nabi, jadi kemaksuman Nabi. Illa anna hadhil isma lil anbiya wa rasul wa inna ma takunu ba'da yusbiha nabiyyan aw rusulan bil wahyi ilayhi amma qabla nubuwah wa risalah fa innahu yajuzu alaihim ma yajuzu ala sa'iril basar li anna al isma hiya lin nubuwah wa risalah. Bahwa ismah bagi Nabi itu berkaitan dengan kenabiannya, dengan penyampaian risalahnya. Dan itu juga hanya terjadi setelah ia jadi Nabi, setelah menerima wahyu. Sebelum menerima wahyu, ia manusia biasa. Mungkin baginya juga berbuat dosa besar. Itu kata dia. Padahal hampir seluruh ijma kaum muslimin, kalau kita menyebut ijma, walaupun tidak pernah ijma sebenarnya orang Islam, bahwa Nabi itu wajib ismah dari kekufuran, dosa besar, dosa-dosa kecil, bahwa dia itu tauladan yang utama baik sebelum menjadi nabi maupun sesudah menjadi nabi. Kata An-Nabhani, boleh saja kenabian itu jatuh kepada perampok atau penggali kubur atau pelaku liwat dan berbagai dosa-dosa besar lainnya. Itu kata An-Nabhani. Tapi enak sebetulnya punya pendapat begitu, karena artinya kalau dia jadi ustadz, orang-orang tidak usah meneliti masa lalu, pokoknya ikuti saya aja setelah jadi ustadz ya. Jangankan saya, apalagi katanya mereka mengatakan dengan mengutip hadis bahwa kalau orang itu masuk Islam, keislaman itu menutup yang sebelumnya, yahjubu ma qablahu. Di antara pendapat mereka juga, jadi ini pendapat sekaligus juga pendapat Qardawi. Jadi kalau pendapat Hizbut Tahrir karena Qardawi mendukungnya, itu juga sekaligus pendapatnya Qardawi. Barang siapa yang mati tanpa berbaiat kepada khalifah, dia mati jahiliyah. Seperti yang kita lihat As-Sakhsiyatul Islamiyah tadi. Dan dia menyebutkan Nabi sudah mewajibkan kepada setiap muslim agar di dalam kuduknya itu ada bai'ah, dan barang siapa yang meninggal dunia tanpa bai'ah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Masih dalam kitab yang sama, maka seluruh kaum muslimin semua berada dalam dosa besar kalau dia tidak mau menegakkan khalifah bagi kaum muslimin. Artinya Hizbut Tahrir tujuannya adalah menegakkan khilafah Islamiyah. Kalau mereka sudah ijma' wa fa in ajma'u ala hadzal qu'ud kana al-ismu ala kulli fardin minhum fi jami'i aqtaril ma'murah. Kalau dalam satu negeri mereka semua tidak berniat untuk mendirikan khilafah Islamiyah, maka mereka berada dalam dosa besar. Bukan saja orang yang sadarnya, juga seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin, dia dikenakan dosanya kepada seluruh kaum muslimin. Kalau ada orang yang tidak mau mendirikan khilafah dalam 2 malam saja, ia tidak boleh tidur sebelum dia berbai'ah kepada khalifah. Dan khalifahnya tentu ialah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Tapi kalau tidak berbaiat kepada dia, kita mati dalam keadaan kafir. Wal muslimuna fi Lubnan kama fi sa'iri biladil muslimin athimun indallah idza lam ya'malu ala i'adatil islam lil hayah wa nasbi khalifati wahidin yajma'u amrahu. Seluruh muslimin di Lebanon, karena dia tinggal di Lebanon kan tadi di Beirut, seluruh mukmin di Lebanon dan begitu pula di seluruh negara-negara Islam, semua berdosa besar di hadapan Allah kalau tidak mau mengembalikan Islam ke dalam kehidupan dan
menunjuk seorang aja khalifah. Yang ditunjuk juga harus seorang. Kalau dia menunjuk lagi ada khalifah lain, semuanya berdosa dan semuanya musyrik. Sebetulnya ada pembahasan yang panjang tentang hadis ini. Saya pernah membahasnya dalam buku 14 hadis. Di situ ada hadis tentang pembahasan tentang hadis ini. Nah, ada yang menarik ini dari dia itu. Sebetulnya secara pribadi saya senang dengan pendapat itu. Tapi secara agama saya menentang habis-habisan pendapat itu. Kata dia, dua paham Hizbut Tahrir. Di dalam beberapa tulisan yang disebarkan, mereka menetapkan kira-kira selama 20 tahun ini tidak diharamkan berjalan menuju perzinahan dengan seorang perempuan pezinah atau bukan. Maksiatnya itu hanya pada waktu melakukan. Jadi kalau dalam perjalanannya atau ketika upayanya itu tidak dihitung sebagai maksiat. Kita tolak pendapat itu karena hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya dan Kitabul Isti'dzan bab zina zawarih dunal farj. Bukhari membuat satu bab perzinahan dengan anggota badan selain dengan farji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, mudrikun dzalika la mahala. Anak Adam itu pasti jatuh kepada perzinahan. Tidak bisa tidak. Kedua mata zinahnya itu memandang, kedua telinga zinahnya itu mendengarkan, lidah zinahnya itu berbicara, tangan zinahnya itu menyentuh, dan kaki zinahnya itu melangkah. Jadi kalau orang melangkah menuju perzinahan itu sudah dihitung berzinah juga. Waliyad dan tangan zinahnya itu bersentuhan. Nah, yang menarik itu sambungan dari situ ialah bahwa menurut mereka bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, bahkan bukan saja bersentuhan dengan muhrim, tapi mereka juga membolehkan seorang lelaki mencium seorang perempuan yang bukan muhrim. Sama juga bersentuhan, mencubit, berjalan, berduaan sambil bergandengan tangan, itu dibolehkan. Ketika ia ditanya, ma hukmul qublah, apa hukumnya mencium orang yang bukan muhrim? Ini nih jawaban dari dia. Qad fahima min majmu'il azbiyah al-qura anna al-qubla bisyahwa mubaha wa laysat harama. Lidzalika nusarifu an-nas bi anna at-takbil min haythu wa takbil laysa biharam li'annahu mubahun lidukhuli ta'ata umumatil adilatil mubihah li'af'alil insanil 'adiyyah. Dari jawaban-jawaban kami terdahulu, mencium dengan syahwat mubah. Mubah artinya boleh dan tidak termasuk haram. Lidzalik nusarifun nas, karena kami sudah menjelaskan bahwa mencium itu dari segi menciumnya itu termasuk hal-hal yang umum dan termasuk hal-hal yang umum yang diperbolehkan oleh agama. Misalnya adilatul mubih li af'alil insanil 'adiyyah, karena itu perbuatan manusia yang biasa-biasa saja, seperti berjalan tadi, menyentuh atau menggerakkan hidung, atau wazamus syafatain, merapatkan bibir, itu termasuk kepada perbuatan-perbuatan manusiawi. Itu termasuk, bukan diharamkan, bal hiya minal mubahah. Walakin ad-daulah tamna'u tadawuluha wa takbilar fi syari sawa'an kana bisawab bi ghairi sa'ab fa inna daulah tamna'u fil hayatil 'ammah. Juga tidak tahu kenapa dihubung-hubungkan. Negara emang melarangnya, mungkin di Lebanon semua dilarang. Tapi melarangnya itu di tempat umum aja. Jadi kalau di tempat rahasia itu boleh. Negara dalam kehidupan masyarakat boleh melarang sesuatu yang mubah demi pertimbangan kemaslahatan. Faminar rijal mayalmithu thawbal mar'ah bisahwa. Kan bisa saja ada orang yang melihat pakaian perempuan kemudian timbul nafsunya. Apakah melihat perempuan, melihat pakaian itu termasuk haram? Kan tidak, kata dia. Wa minhum may yanzuru ila hidaiha bisahwa. Ada juga yang melihat sendalnya aja udah bangkit nafsunya. Wa yasma'u sautan min radio bisahwa. Boleh juga mendengar suara dari radio dengan sahwah. Apakah itu jadi haram? Kan tidak.
baik ada syahwat atau tidak, mendengarkan radio itu tidak haram. Kenapa perbuatan yang umum seperti mendengar begitu itu, kemudian kalau itu dibolehkan, kenapa mencium diharamkan? Gitu, itu argumentasi. Terserah saudara untuk menjawabnya ya. Tapi ini sebetulnya pendapat yang paling modern yang pernah saya temukan ya. Seperti saya katakan, secara pribadi saya setuju dengan pendapat ini. Tetapi secara agama, dengan madhab yang saya yakini, wallah saya tidak akan melakukan itu. Walaupun Khalifah Amirul Mukminin abad ini menyatakan boleh. Walaupun sejuta pengikut Hizbut Tahrir membenarkannya. Man qabbala qadiman min safar rajulan kana aw imra'ah aw safaha akharat rajulan kana aw imra'ah wa lam yakum bihadzal amal min ajli al-wusul ila zina aw liwat fa inna hadha at-taqbil laysa haraman wa lidzalika kana halalain. Itu dalam kitabnya Mansyur Jawab wa Su'al, tarikh bulan 8 Muharram 1390 Hijriah. Siapa yang datang dari perjalanan kemudian mencium laki-laki atau perempuan, atau bersalaman dengan orang lain, laki-laki atau perempuan, dan ciumannya atau salamannya itu tidak membawa kepada perzinahan atau liwat atau homoseksualitas, maka ciuman itu tidak diharamkan. Karena halalain, dua-duanya itu ciuman dan salaman itu halal. Kalau salaman dengan laki-laki, kalau ciuman dengan laki-laki itu boleh, salaman dengan sesama lelaki itu boleh, mengapa jadi haram kepada perempuan? Itu dalil mereka. Walaupun mungkin kita tidak pernah dengar didakwahkan oleh mereka, karena rasanya nurani kita tidak bisa menerimanya. Kata dia, wa ma yusaddaqu 'alal musafahah yusaddaqu 'alal qiblah. Kalau dibenarkan bersalaman, pasti dibenarkan juga ciuman. Dan kita menolaknya berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih banyak sekali. Inilah usafahan nisa, kata Rasulullah, aku tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Pada waktu Nabi datang pada Futuh Mekah, perempuan-perempuan berdatangan untuk berbaiat, dan Nabi tidak mau menyalami perempuan itu. Saya hanya berbaiat, kata Nabi, dengan pembicaraan saja. Qad bayatuki kalaman, pada seorang perempuan, Nabi, aku akan berbaiat dengan kamu hanya dengan pembicaraan aja. Sementara kepada yang lain Nabi pegang tangannya, tapi kepada perempuan tidak. Dan hadis ini masyhur ya. Bahkan ketika ada seorang yang mau bersalaman dengan Nabi, Nabi berkatakan, inilah usafihun nisa, aku tidak bersalaman dengan perempuan. Itu menurut saya pendapatnya yang sangat ajaib ya. Hizbut Tahrir itu mengikuti pendapat Al-Albani, sama juga dengan Qurdawi. Wa darul lati na'isu fiha al-yawm fi dari kufr li'annaha tatbiqu ahkam al-kufr wa hiya tushabbi Makkah ayyam bi'tsatir Rasul. Kalau kita tinggal di satu rumah, dan rumah itu berada dalam sebuah negeri yang negerinya itu negeri kafir, hukum-hukumnya juga hukum kafir, maka posisi kita sama dengan posisi dahulu di Mekah pada setelah kebangkitan Nabi. Semua negeri yang tidak menegakkan syariat Islam di dalamnya disebut negeri kafir. Pendapat ini saya kira tidak aneh kepada mantan-mantan DITI, karena dalilnya adalah wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Dan itu ayat itu dipotong di ujung aja, tidak dilihat pada ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya itu ternyata hukum itu sangat pluralistik. Itu ayatnya begini, kenapa mereka meminta engkau menghakimi kamu? Kaifa yuhakkimuka? Kenapa mereka mengambil kamu sebagai hakim? Wa indahumut Taurah, padahal pada mereka itu ada Taurat, kata itu. Jadi berhukumlah mereka dengan Taurat. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah untuk menetapkan hukum buat para pezinah waktu itu. Dan Nabi menunjukkan bahwa dalam kitab kalian pezinah itu harus dirajam, tunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran menegur, kenapa orang Yahudi meminta engkau sebagai hakim untuk mereka, padahal pada mereka ada Taurat. Nah ujungnya,
wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maksud orang Yahudi yang tidak berhukum dengan Taurat itu kafir. Yang keduanya juga tentang umat Nasrani yang tidak berhukum itu termasuk fasik. Itu tentang agama-agama selain kita itu, wa man lam yahkum bima anzalallah itu. Jadi maksudnya kalau orang Yahudi di negara Islam itu, di pemerintah Nabi, orang Yahudi berhukum dengan hukum Taurat, orang Nasoro berhukum dengan hukum ini. Dan itu semua kata Al-Quran itu hukum yang diturunkan Allah. Ada pada Taurat itu bukan diturunkan Allah, itu turunkan Allah juga. Saya juga heran kenapa orang DTI menganggapnya bukan. Karena buat mereka hukum yang diturunkan Allah itu hanyalah syariat Islam. Dah, dengan penuh permohonan maaf kepada para pejuang DI yang ada di sini. Karena saya juga dulu DI, ayah saya juga DI, dan dia meninggalkan saya pada waktu masih kecil karena keinginannya untuk menegakkan ad-daulah al-islamiyah. Sampai orang DI itu dulu anak-anak mudanya sampai ekstrim, mereka tidak mau KTP juga. Udah punya KTP, ijazah pun ada yang membakar. Karena KTP, ijazah itu adalah keputusan negara kafir. Boleh mencuri punya orang tua, kenceleng masjid segala macam boleh, tapi tidak boleh mencuri sesama mereka. Ada beberapa kekecualian juga. Biasa kecualian itu kita pertahankan memang untuk menghindari konsistensi. Nah, kalau Albani sendiri berpendapat kullu man baqiya fi Filistin huwa kafir. Semua orang Islam yang tinggal di Palestina, karena Palestina itu sekarang lagi dijajah oleh Israel. Menurut Al-Albani, semua orang Islam di situ harus hijrah, dan semua yang tetap tinggal di situ kafir. Tulisannya begini: Inna 'alal Filistiniyin ayyughadiru biladahum wa yakhruju ila biladin ukhra. Sesungguhnya orang Palestina semuanya harus meninggalkan negerinya dan keluar ke negeri yang lain. Wa inna kullaman baqiya fi Filistin minhum fahuwa kafir. Siapa yang tinggal di Palestina semuanya kafir. Ini fatwa yang paling disetujui Israel. Oh, Israel mendukung banget fatwa ini. Karena itu mungkin Saudi Arabia dan agen-agen Amerika membesar-besarkan Al-Albani itu. Dan Hizbut Tahrir adalah pengikut Al-Albani. Untuk saudara ketahui, PKS pengikut Al-Albani juga. PKS juga pengikut Yusuf Qaradawi. Kalau saya nanti dibilang fitnah, saya saudarakan, nggak bisa dibilang, udah ada buktinya, diberitakan bawa Qaradawi ke sini, ketemu di MPR ya, dan seterusnya ya. Makanya dahulu saya pernah dibenci oleh salah seorang komunitas Syiah juga karena saya melarang mereka memilih PKS, dan mereka marah-marah kepada saya. Lucu juga, untungnya kemudian rupanya dia emang jadi calon legislatif dari PKS walaupun untuk tingkat kabupaten. Malangnya tidak ada yang milih lagi, dan sekarang rupanya udah balik lagi lah. Tapi banyak juga orang-orang Syiah yang lucunya ikut PKS. Mungkin karena pengajian-pengajian kita itu kan cuma cerita tentang tata cara wudhu, imamah, Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Jadi belum dihadapkan kepada realitas di hadapan kita.